Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan makalah pengantar manajemen tentang peran dan teknik dalam pengendalian manajemen. Baiklah, pembahasan pertama dari saya dan yang kedua dari Dita Wijayanti. Pengertian pengendalian. Pengendalian dan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang tidak dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kerjaan yang telah ditetapkan tersebut. B. Jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenisnya yaitu pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia bahan modal yang diperlukan sudah dianggarkan, sehingga bila kegiatan dilakukan maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas maupun sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengendalian bersamaan. Dalam hal ini manajer melakukan fungsi pengarahan kepada pekerjaan. Bawahnya pengarahan yang dimaksud yaitu melalui tindakan ketika mereka memberikan instruksi kepada pekerjaan bawahan untuk manajemen supaya pekerjaan dikerjakan dengan baik. 3. Pengendalian umpan balik. Sistem pengembalian baik biasanya berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan sebagai tindakan masa depan. Metode umpan balik yang dipakai dan bisnis meliputi analisis laporan keuangan, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. C. Proses pengendalian. Proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas, yaitu penetapan tujuan atau goalsetting, pengukuran, membandingkan kinerja aktual dan standar kinerja, dan tindakan manajerial. Pengukuran merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut dua hal. 1. Pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur. 2. Pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan. D. Karakteristik pengendalian yang efektif. Ciri-ciri yang pengendalian efektif. 1. Proses berawal ketika direktur mencari informasi tentang aktivitas direktur. Ini dapat berupa sistem informasi baik formal maupun informal. 2. Setelah informasi diperoleh, aktivitas yang terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau patokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dan seberapa jauh juga pembenaran. 3. Proses perbalikan dilaksanakan oleh efektif sehingga penyimpangan diubah agar kegiatan kembali mengikuti cerita yang telah diciptakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Selanjutnya tentang pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk menelusuri nilai uang dari barang atau jasa yang masuk ke dalam dan luar organisasi. Laporan keuangan memberikan sarana untuk memonitori 3 kondisi utama keuangan, yaitu yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kedua, kondisi umum keuangan, yaitu keseimbangan jangka panjang antara utang fund kekayaan. Ketiga, profitabilitas, yaitu kemampuan untuk mendapatkan laba secara kurun waktu yang panjang. Kemudian metode anggaran. Anggaran adalah laporan kuantitatif formal mengenai sumber daya yang disisihkan untuk melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan selama jangka waktu tertentu. Proses pembuatan anggaran dimulai ketika manajer menerima ramalan ekonomi serta penjualan dan laba untuk tahun mendatang dari manajemen puncak, bersama dengan jadwal kapan dengan pengukuran harus diselesaikan. Anggaran terdiri dari 2 macam. Yang pertama, anggaran operasi. Anggaran operasi menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh perusahaan selama periode anggaran. Kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan menyatakan secara rinci uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selama periode yang sama dan dari mana asal uang tersebut. Anggaran terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama,
Anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan suatu penentuan jumlah unit penjualan yang diperkirakan akan dijual di dalam suatu perusahaan untuk periode yang akan datang. Untuk menyusun anggaran penjualan, perlu disusun peramalan penjualan perusahaan dengan menggunakan model yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi dari penjualan produk perusahaan. Jenis yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi dapat disusun setelah mengetahui berapa besar rencana penjualan untuk masing-masing produk. Di dalam menyusun anggaran produksi, maka akan dikenal penerapan dari pola produksi yang ada di dalam perusahaan. Pola produksi tersebut dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pola produksi konstan. Merupakan pola produksi di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan tetap sama atau relatif sama. Kedua, pola produksi bergelombang. Merupakan pola produksi di mana jumlah produksi di setiap bulannya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan penjualan. Ketiga, pola produksi moderat. Merupakan suatu pola produksi di mana jumlah produksi di setiap bulan selalu mengalami perubahan. Namun, perubahan ini tidak akan sebesar perubahan penjualan produk yang ada. Jenis anggaran yang ketiga yaitu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku dapat disusun ketika anggaran produksi telah disusun. Penyusunan anggaran bahan baku akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertamanya adalah mengidentifikasi tingkat penggunaan bahan baku atau yang disebut dengan material usage rate. Setelah itu, baru kemudian diperhitungkan besarnya jumlah unit kebutuhan bahan baku yang akan dibeli. Jenis yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung dalam pengolahan produk. Anggaran tenaga kerja langsung ini meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan berapa banyak kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produksi. Jenis yang kelima, anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan komponen ketiga di dalam penyusunan perhitungan besarnya harga produk produksi. Jenis keenam, anggaran persediaan. Anggaran persediaan merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Pada perusahaan manufaktur persediaan, ada 3 jenis, yaitu persediaan material, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi. Jenis yang ketujuh, anggaran biaya non-produksi. Anggaran biaya non-produksi merupakan struktur terinci yang tidak termasuk dalam biaya-biaya produksi. Jenis ke-8 adalah anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal merupakan anggaran yang mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan aktiva atau modal yang dimiliki. Kemudian jenis yang ke-9, anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran yang sederhana, menunjukkan saldo awal kas ditambah kas masuk diantisipasi lebih, dikurangi pengeluaran kas yang diantisipasi, saldo kas lebih atau kurang maupun yang akan mungkin perlu dipinjam. Jenis ke-10 adalah anggaran rugi laba. Anggaran rugi laba merupakan hasil akhir dari semua anggaran operasional seperti penjualan, harga pokok penjualan, biaya komersil dan biaya administrasi, dan keuangan diringkas dalam laporan laba rugi dianggarkan. 11. Anggaran neraca. Anggaran neraca adalah neraca yang memberikan gambaran saldo akhir aktiva, utang dan modal yang diantisipasi jika rencana yang dianggarkan terlaksana dengan baik. Jenis yang terakhir yaitu anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran perubahan posisi keuangan adalah memuat mengenai rencana perubahan aktiva, utang dan modal perusahaan selama periode yang dianggarkan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Demikian penjelasan materi dari kelompok 12 tentang peran dan teknik pengendalian keuangan. Sekian, terima kasih.